Pertama ya itu kita nggak boleh menyerah lah. Kita tetap harus mencoba berinovasi, kita harus mencoba untuk membuat sesuatu yang baru. Halo sahabat My Star Story, nama saya Sukado, Wayan Sukado, intinya sebagai pengelola di wisata alam Ansri ya. Letaknya di Desa Ansri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Boleh dikatakan ini kita adalah main bisnis kita itu adalah air panas ya, permandian air panas. Jadi kita di daerah yang cukup sejuk, daerahnya kalau kurang lebih mungkin sekitar 700 dari permukaan laut ya, alamnya alami sekali. Jadi kalau di air panas sendiri kita boleh dikatakan kolam renangnya ada 3 ya. Pertama kolam renang dewasa itu boleh dikatakan dengan kedalaman sekitar 120 cm. Terus kemudian juga ada kolam air hangat ya, air panas anak-anak dengan kedalaman 60 cm. Jadi kita tentu menjaga keamanan ya daripada pengunjung. Terus kemudian juga kita siapkan kolam renang air dingin juga kita ini, dan airnya sangat dingin ya, sejuk banget gitu ya. Terus kemudian juga ada private room kita ada 9. Private room kita peruntukkan bagi mereka yang tidak nyaman mandi di umum ya, mereka boleh pakai di ruangan dengan kapasitas per kamar itu untuk 5 orang. Di air panas ini kita buka dari pagi ya, jam 8:30 kita udah mulai buka. Kalau hari biasa mungkin sampai jam 6. Kalau hari-hari Sabtu Minggu gitu sampai jam 7. Baru kita mulai dari tahun 2007 ya, awalnya kita buka permandian ini. Konsepnya adalah kita ingin ke alami, kemudian ingin memberdayakan kearifan lokal. Kemungkinan ke depan kita punya rencana, pertama karena kita agak kesulitan dari sisi menjaga kebersihan ya. Kunci utama kalau kita di wisata kan itu satu faktor kebersihan, kemudian boleh dikatakan penataan lingkungan yang cukup bagus. Walaupun di Ansri ini kalau saya perhatikan banyak potensi yang ada. Pertama dari view itu kita punya terasering sawah juga punya, ada hutan bambu, ada kera, dan beberapa potensi budaya juga ada di Desa Ansri ini. Jadi terus terang kita bilang di masa sulit ini kita tetap ingin bertahan, walaupun kita tetap harus jaga ya dengan ketat protokol kesehatannya sehingga kita tidak melanggar ketentuan yang ada. Kayak kita sini semuanya protokol kesehatan kita tetap demikian dengan Peduli Lindungi kita punya, kemudian juga sertifikasi dari kabupaten, dari bupati bahwa kita sudah layak untuk dikunjungi. Nah pada waktu itu 2007 ya, masing-masing boleh dikatakan ngumpulin lah 500. Kalau mau satu gitu kan 500, kalau mau lebih boleh seluruh masyarakat. Istilahnya kita tawarkan ke seluruh masyarakat. Jadi seluruh masyarakat yang boleh, cuman itu tadi ada persyaratannya, bahwa karena kita ingin mengembangkan ini untuk Desa Ansri, jadi yang boleh itu adalah Banjar Ansri, Banjar Gunung Umang, Banjar Tegah gitu. Jadi poinnya itu. Jadi poinnya adalah kita ingin orang lokal lah gitu. Jadi orang lokal yang ingin mengembangkan potensi yang ada di sini. Akhirnya berjalan gitu.
gitu, yang tadinya mungkin semak belukar ini itu kita nego sama pemilik tanah, kemudian juga kita beberapa kali juga minta petunjuk dari dinas pariwisata dan lain sebagainya. Nah, pada waktu kita buka itu saya tanggalnya kebetulan sama ya, 12 Oktober ya tahun 2007 itu kan bom Bali itu ya, 12 Oktober kalau nggak salah, 12 Oktober bom Bali itu. Pada waktu itu bupatinya Pak Nyoman Wiryatama, dan beliau datang, beliau support sekali bahwa ada yang ingin mengembangkan ini, beliau support, beliau hadir pada waktu pembukaan itu, beliau hadir, Pak Adi Wiryatama hadir pada waktu itu, dan beliau support gitu. Akhirnya karena beliau tahu ya kita dengan keterbatasan segala macam, akhirnya beliau juga bantu, kan dengan 80 orang dengan modal per orang 500.000. Kalau kita hitung 80 kali 40 juta ya, tapi waktu segitu kan nggak ada ininya. Terus terang aja, dari 40 juta itu pertama yang kita buat adalah kolam dulu, satu kolam dewasa. Kita buat kolam dewasa, terus kemudian juga ada semacam permajaan untuk dalam pancuran-pancuran untuk anak-anak, itu aja. 40 juta itu kita itu sama pembuatan jalan setapak. Jalan setapaknya pada waktu itu kita masih dengan pakai bambu gitu ya. Pokoknya orang bisa lalu lewat lah gitu. Jadi kita berusaha secara maksimal bagaimana kita bisa bertahan, sarana yang kita punya tidak rusak. Kita sih intinya kan gitu ya. Kita tidak boleh kenal dari semangat yang harus kita lakukan. Istilahnya kita tetap ingin berinovasi, kita berjuang semaksimal mungkin dengan sabar. Itu kita berusaha bagaimana caranya agar kita tetap bisa eksis. Jadi istilahnya tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan ada pasang turunnya. Ada naik, ada turunnya gitu ya. Nah, pas kita lagi turun seperti masa corona ini, ya kita berusaha untuk bertahan lah. Ya, kalau kita bilang sih air panas Angsri dengan tempat yang lain, kita sih yang kita ingin unggulkan adalah kenaturalnya ya, ke alamnya gitu lah. Jadi kita tidak akan membuat sesuatu yang modern itu enggak. Kita ingin ke alam, keasriannya gitu lah. Jadi kita ingin tetap menonjolkan itu. Jadi konsep kita adalah konsep alam, keasriannya, dalam artian segala sesuatunya dengan sederhana, tapi yang kita inginkan itu indah dan bersih. Kita murah kok, tiket masuk kita 10.000, kemudian kalau untuk barang asing kita 45.000, lokal kita 10.000 untuk dewasa, anak-anak kita jual dengan harga 7.000. Terus kemudian untuk di ruangan itu kita pakai waktu 1 jamnya itu 30.000, jadi minimal mereka harus setengah jam itu 15.000. Jadi kita pakai itu, kita belum berubah harga, udah lama banget, karena apalagi masa corona begini, yang penting orang masih bisa rekreasi dengan cara murah. Kita sih berharap ya sama ya warga di Bali lah, kalau lewat satu tolong mampir sehingga bisa tahu air panas Angsri itu kayak apa, dan kemudian keduanya kita ingin agar kearifan lokal bisa lebih menonjol ya, dan tentu yang harapan yang paling kita semua mungkin agar corona ini cepat berlalu, kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Perbandingan pengunjung ya pada waktu normal dengan sekarang itu, sekarang mungkin masih tersisa sekitar 10% ya dari dulu ya. 10% itu pun kita hanya bertahan untuk biaya kebersihan sama pegawai. Kalau dilihat dari rata-ratanya ya, kalau dulu itu mungkin perharinya mungkin mencapai sekitar 150 orang ya. Sekarang mungkin tinggal 15. Saya nggak bilang ya, kan biasanya kalau tempat-tempat begini kan lamanya 1 minggu ya. Itu average lah, rata-ratanya mungkin segitu lah. Jadi kita tinggal ya, rata-rata kan per minggunya mungkin 15 per hari ya. Kalau di air panas di Angsri ini kan kalau kita lihat kan belerangnya tinggi ya. Belerang itu kan sulfur ya.
semacam itu baik untuk kulit ya. Jadi kesehatan kulit itu sangat baik. Istilahnya sebenarnya kalau kita bilang kalau mandi di air panas itu ada dua manfaat yang kita bisa dapat. Pertama mungkin dari sisi kesehatan kulit ya. Nah, terus kedua mungkin dari sisi relaksasinya ya. Cuman istilahnya harus ada itunya. Kalau mandi di air panas karena belerangnya tinggi tidak boleh juga terlalu lama. Jadi kalau mandi terlalu lama nanti bisa ini ya, kita kekurangan oksigen. Terus ada satu tempat yang orang seringkali dipakai untuk berobat gitu. Dalam artian istilahnya kalau ada hal-hal yang berkait dengan untuk terapi gitu, terapi orang yang stroke gitu, kita ada tempat khusus yang boleh dikatakan tumpatnya langsung di situ ya, ada satu tempat. Jadi kita khususkan bagi mereka-mereka yang ingin ya, berobat, kita arahkan ke situ. Karena airnya dari sumbernya langsung, cukup panas. Ya. Berapa menit dari ya. Jadi kalau lokasi kita kebetulan sebenarnya lokasi air panas ini terletak di antara Bedugul dan Jatiluwih. Ya. Nah sekarang ada kebun binatang baru ya, Kasta ya. Itu juga dekat dengan kita. Kalau dari Denpasar, kalau kita lihat jaraknya sekitar 65 kilo. Denpasar sekitar 65 kilo ya, Denpasar kota lah itu sekitar 65 kilo. Ditempuh kurang lebih 1,5 jam ya, 1,5 jam. Kita bisa lewat jalur, mungkin lewat jalur Belayu ya, Wiros, pom bensin itu ke kiri, nanti tembus ke sini. Bisa juga lewat jalur Dugul. Kita ada beberapa pengalaman yang dikaitkan dengan dipakai untuk pengobatan. Pernah ada salah satu tamu Jepang yang tinggal di Ubud gitu ya. Dia ada gangguan kulit di tangan gitu, kelihatannya secara rutin dia ke sini untuk melakukan berobat gitu. Dan itu suhu airnya yang di tempat itu karena dari sumber langsung itu berkisar antara 40 derajat ya, 40 derajat. Dan sempat kita ngobrol Pak sama istilahnya orang Jepang yang menikah dengan orang Bali tinggal di Ubud. Pada waktu pertama kali datang saya lihat tangannya kok dibungkus begitu kan. Ternyata lama-lama kelihatannya udah ya syukurlah mungkin jodohnya ya, jadi sembuh. Terus kemudian juga ada yang dari Nusa Dua gitu yang sini digendong, terus sering kesini hampir tiap minggu sekali, kadang-kadang seminggu 2 kali. Nah sekarang belakangan udah nggak kelihatan gitu, belakangan kelihatan kesini tapi jalan, udah jalan ya. Terlepas dari itu kan lebih kepada sugesti. Sebenarnya setiap kegiatan yang kita lakukan ya boleh dikatakan pasti banyak kendalanya ya. Nah, kendalanya mungkin ada 2 ya, internal sama eksternal ya. Jadi kalau kita lihat kendalanya banyak sih. Bagaimana kita menggagas suatu kegiatan, kemudian pada saat menggagas kegiatan pasti juga ada pro kontranya. Dalam artian mungkin ada orang yang a priori apakah itu bisa jalan atau tidak, sehingga ada keraguan-keraguan untuk ikut ya berinvestasi gitu. Terus kendala lain juga banyak sih sebenarnya. Ya istilahnya banyaknya kenapa? Tentu kita dalam melakukan sesuatu belum tentu sesuai dengan niatan kita. Niat baik belum tentu juga hasilnya baik, ya kan? Belum tentu ya. Jadi seperti itu. Kendalanya banyak kok. Pasti ada gangguan-gangguan dalam artian istilahnya hal-hal tertentu lah. Corona sangat memberatkan gitu loh. Jadi gini, terus terang saja pada corona itu kan kita ditutup ya. Jadi sempat beberapa bulan kita ditutup, kemudian juga kalau sarana kita biarin ditutup itu kan jadi kalau sama sekali tidak ada pemeliharaan kan rusak berat. Akhirnya kita paksa itu. Kan kebetulan sini pegawainya karena ini kan masuk ke kategori UKM ya, usaha kecil gitu kan, masuk ke kategori UKM gitu. Jadi pegawainya begitu. Jadi kita nggak buka ya, kerja kebersihan aja deh. Tiap hari datang kebersihan aja. Buat sahabat My Star Story, terima kasih sudah mendengarkan atau melihat apa yang kami sampaikan di air panas ini. Semoga dengan
adanya ini bisa berkunjung ke kita, My Star Story juga bisa lebih berkembang, dan kita semua segera bebas dari corona. Dan salam sehat untuk semuanya.